Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara masalah pemudik yang tidak memiliki komitmen untuk isolasi mandiri. Sebenarnya konten ini muncul karena kemarin, kalau misalnya kalian masih ingat, beberapa hari yang lalu saya sempat upload konten dengan judul diskriminasi terhadap pasien COVID-19. Nah, salah satu teman kasih feedback ke saya, ini diskriminasi udah nih, terus kapan nih kamu bikin konten tentang para pemudik yang tidak memiliki komitmen untuk melakukan isolasi mandiri? So, hari ini kita akan bahas itu. Oke, kita akan mengawali dengan pertanyaan, apakah saya setuju dengan orang yang mudik atau tidak? Well, sebelum membahas lebih jauh, saya sebenarnya sudah menyiapkan konten ini beberapa hari yang lalu, dan memang harus dipikir matang-matang karena ini menyangkut banyak orang, dan saya nggak mau nanti hari ini saya ngomong apa, besok harus klarifikasi ala-ala pejabat Indonesia. Oke, jadi bagi saya, orang mau mudik atau tidak itu adalah hak mereka sendiri. Jadi ya tergantung mereka. Saya tidak punya hak untuk melarang, dan saya juga tidak punya hak untuk menganjurkan. Sebenarnya permasalahan mudik ini awalnya itu dimulai ketika pemerintah memberlakukan himbauan untuk tidak mudik. Beberapa hari kemudian diralat oleh salah satu menteri bahwa boleh mudik. Nah, orang-orang yang tadinya udah istilahnya pengembalian tiket lagi, batal untuk mudik, setelah ada himbauan kayak gitu, pada akhirnya mereka ya rusuh gitu loh. Kayak ada inkonsistensi pada statement dan juga sikap pemerintah terhadap para pemudik. Nah, lalu apakah saya mendukung atau tidak? Adanya inkonsistensi ini pada akhirnya membuat suatu polemik di dalam masyarakat. Di satu sisi, orang mudik karena memang diperbolehkan, tapi di sisi lain banyak juga yang tidak setuju dengan mudik karena adanya himbauan untuk tidak mudik itu sendiri. Padahal sebenarnya kalau pemerintah mau tegas, para pemudik juga saya pikir nggak akan mudik kalau tegas. Tapi permasalahannya gini, orang atau mau mudik atau enggak, itu mereka punya motif kenapa mereka mudik dan kenapa mereka enggak. Ketika orang memutuskan untuk mudik, itu bukan semata-mata karena menjalankan tradisi mudik lebaran. Saya pikir nggak cuma sekedar itu. Banyak yang kemudian mereka melakukan mudik lebih awal karena beberapa hal. Contohnya, mereka ketika diberlakukannya PSBB dan juga diberlakukannya physical distancing kemarin, otomatis banyak dari mereka di ibu kota yang tidak memiliki pekerjaan atau diberhentikan dari pekerjaannya, di PHK, dirumahkan. Nah, sementara di Jakarta mereka juga tidak mendapatkan jaminan hidup yang layak atau tidak mendapatkan jaminan sosial untuk mereka bisa makan. Pada akhirnya mereka nggak punya alasan lain kecuali mudik. Jadi mudik bukan semata-mata mereka menjalankan tradisi mudik aja, enggak. Tapi karena mereka nggak punya pilihan lain untuk hidup di sana, dan mereka pikir ketika mereka balik ke kampung, seenggak-enggaknya mereka punya beberapa kegiatan yang ya mungkin mengurus lahan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di kota, udah pekerjaan nggak ada, kemudian mereka juga nggak dapat jaminan kesejahteraan sosial. Nah, berangkat dari hal ini, maka sebenarnya kalau pemerintah mau untuk menjamin mereka, saya pikir mereka juga nggak akan mudik. Mereka tidak akan dikhawatirkan dengan apakah mereka bisa makan hari ini apa enggak. Tapi ya
ya udahlah ya, yang kemarin ya udah, karena kita tahu pemerintah dan kebijakannya seperti itu, ya marilah untuk tidak terlalu menggantungkan hidup kepada pemerintah. Sayangnya, kontroversi pemudik ini menyebabkan masyarakat terbelah menjadi dua kubu. Mereka yang pada akhirnya ngebet buat mudik dengan alasan-alasan yang tadi sudah saya kemukakan, dan yang satu adalah orang yang menolak mati-matian para pemudik. Ini biasanya berasal dari mereka yang ada di kampung. Jadi mereka benar-benar menolak dengan keras para pemudik untuk datang. Adanya dua sikap yang berbeda ini pada akhirnya menyebabkan dua argumentasi yang berbeda juga. Yang satu, mereka yang di kota yang menginginkan untuk mudik, mereka punya alasan. Oh iya, alasannya gini. Iya, kalian tidak memposisikan diri sebagai kami, tidak memposisikan diri atau tidak tahu keadaan kami yang sebenarnya gitu loh. Kalian enak di desa gini dan sebagainya itu tadi. Sementara yang di desa, oh jangan, kalian nggak boleh untuk mudik, soalnya nanti virusnya nyebar kemana-mana. Nah, itu justifikasi yang berkembang di masyarakat. Tapi apakah benar pemudik itu membawa virus? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Iya, karena mereka, khususnya yang berada di kota-kota besar, sejauh ini setahu saya ya, semua kota besar di Indonesia itu sudah masuk pada area red zone. Jadi memang semua orang yang berasal dari red zone, dia memiliki kemungkinan besar untuk membawa virus itu. Dan yang kedua, ketika dia memutuskan untuk mudik, kita nggak pernah tahu di perjalanan yang kita temui itu apa saja, kita menyentuh apa saja, dan sebagainya. Resiko kita tertular di perjalanan itu juga sangat tinggi, sekalipun physical distancing sudah dihimbau oleh pemerintah terhadap transportasi publik untuk mudik. Nah, itu yang pertama. Tidak. Kalau alasan yang kedua adalah tidak. Kenapa saya bilang tidak? Tidak sepenuhnya bahwa pemudik itu membawa virus. Karena ya emang belum tentu juga mereka membawa virus. Karena ketika mereka masuk ke suatu daerah, pulang kampung misalnya, status dia bisa jadi ODP dan PDP. Dan sebagaimana yang sudah dibahas pada konten sebelumnya, ODP dan PDP itu belum tentu positif virus COVID-19. Nah, makanya kenapa saya bilang iya dan kenapa saya bilang tidak. Nah, kemarin belum lama saya dengar salah satu curhatan dari seorang perantau yang dia memang udah kangen banget untuk pulang ke kampung halamannya, sementara dia menyayangkan sikap masyarakat yang mengatakan seolah-olah bahwa pemudik adalah pembawa virus. Nah, dia kayak semacam sakit hati dikatakan seperti itu. Dia juga berargumentasi gini, oke, kalau misalnya mudik mereka harus isolasi mandiri, mereka siap kok untuk melakukan prosedur tersebut. Yang penting bisa ketemu sama keluarga. Itu kata dia. Tapi mari kita berkaca pada beberapa kasus terkait pemudik ndablek atau pemudik yang tidak memiliki komitmen untuk isolasi mandiri. Saya carikan beberapa kasus. Gubernur Jatim, ada pemudik yang menolak diisolasi, ada juga yang menolak diobservasi. Nih, seorang kuli bangunan dari Grobogan, dia positif COVID-19, baru mudik dari Jakarta. Pasien berbohong, 46 dokter Rumah Sakit Karyadi Semarang terinfeksi COVID-19. Di Lampung juga ada kasus yang sama, dan di beberapa daerah juga ada.
atau pasien positif keluyuran di Tebet, pasien positif COVID-19 di Jombang keluyuran. Ini di Prabu Mulih juga sama. Lalu yang di Solo juga sempat. Keluarga pasien positif COVID-19 di Bantul keluyuran. Nah, oke. Ketika di media sosial kalian curhat bahwa kalian akan mengikuti segala prosedur isolasi mandiri atau karantina mandiri. Tetapi sejauh mana itu komitmen itu bisa dipegang oleh seluruh pemudik? Kita bayangkan pada beberapa hari yang lalu saja pemudik dari Jakarta ke Jawa Tengah itu jumlahnya ribuan. Bagus kalau mereka memiliki komitmen mandiri untuk isolasi mandiri. Tapi seberapa banyak orang yang memiliki kesadaran untuk melakukan hal tersebut? Gini, ketika seseorang mudik, maka otomatis dia 14 hari harus diisolasi. Artinya 14 hari tersebut kalian tidak boleh melakukan kontak, even itu dengan keluarga sendiri. Nggak boleh keluyuran juga. Sekarang pertanyaannya adalah libur lebaran itu berapa hari? Mereka, kalau nggak salah, pemerintah itu mengubah libur lebaran ke bulan Desember. Otomatis di bulan Juni besok libur lebaran itu cuma sebentar. Misalnya ya 5 hari. Liburnya 5 hari. Isolasi mandiri harusnya 2 minggu, 14 hari. Berarti yang 9 hari baru isolasi mandiri 5 hari, kalian udah harus balik lagi ke Jakarta. Nah, dampaknya keluarga yang ditinggalkan atau keluarga yang ditinggal balik ke Jakarta ini, mereka statusnya otomatis menjadi orang dalam pengawasan. Dan nanti ketika kita balik ke Jakarta otomatis harus udah masuk kerja dong. Nah, masuk kerja berarti kan seharusnya kita tetap karantina mandiri lagi selama 2 minggu. Tapi seberapa banyak orang yang bisa melakukan itu? Atau ketika di kampung, seberapa banyak? Oke, kita isolasi mandiri di rumah terus. Tapi bisa nggak selama 2 minggu itu kita sama sekali nggak jabat tangan dengan orang rumah? Atau yang punya anak kecil misalnya, nggak gendong-gendong anaknya, nggak meluk, nggak cium, dan sebagainya. Bisa nggak kira-kira dalam jangka waktu 2 minggu? Sekalipun kita nggak keluyuran kemana-mana nih. Artinya mudik tahun ini bakalan berat kalau misalnya harus dipaksa mudik. Kalau saran saya sih, kalau tidak ada agenda yang sangat urgent, mending gak usah mudik. Kalau misalnya alasannya cuma sekedar kangen keluarga kan bisa dilakukan kapan-kapan, nggak harus ketika lebaran ini gitu loh. Ayolah sama-sama jaga diri, jaga keluarga, jaga saudara, jaga orang-orang di sekeliling kita. Karena sampai hari ini pun pasien positif itu udah 6.000 lebih. Yang meninggal juga udah 400 lebih. Udah 500 malah. 540 sekian per hari kemarin. Yang saya takutkan begini, banyak pemudik yang kemudian nekat mudik. Dan ini bener kok. Beberapa testimoni dari teman-teman saya kuliah, banyak pemudik di lingkungan rumah mereka yang tetap keluyuran aja, padahal status mereka adalah ODP, PDP yang seharusnya benar-benar karantina mandiri. Ternyata mereka nggak melakukan itu gitu. Wajar kalau misalnya banyak masyarakat kemudian menolak pemudik. Nah, saya kasih nih beberapa beritanya. Ribuan kepala desa tolak mudik lebaran. Pemkab itu menyediakan tempat untuk karantina aja banyak loh dari warga yang menolak, padahal itu secara hukum legal gitu loh.
diselenggarakan oleh pemerintah dan tentu dengan SOP yang jelas. Apalagi kalau misalnya karantinanya cuma karantina mandiri. Bayangkan sejauh apa sih kedisiplinan orang plus 62 itu. Banyak masyarakat yang kemudian antipati terhadap para pemudik. Bukan karena tujuan mereka mudik, enggak. Bukan karena mereka secara sadar menolak karena nggak suka, itu enggak, tapi karena yaitu tadi mengantisipasi hal-hal yang sekiranya bisa membahayakan masyarakat itu. Oke, statusnya mereka ODP tuh. Jangankan yang ini, banyak kok istilahnya orang dari luar kota kemudian berbohong. Ya pada akhirnya yang kena masyarakat juga. Makanya sebisa mungkin kita punya kesadaran masing-masing lah. Pemudik kalau emang benar-benar mau mudik, silahkan komitmen, konsisten, dan punya kesadaran kedisiplinan yang tinggi untuk bisa melakukan isolasi mandiri, baik itu dengan keluarga ataupun dengan masyarakat. Jangan malah mudik keluyuran dan sebagainya, jelas sangat membahayakan orang lain. Dan kenapa sih banyak sekali orang yang kemudian berbohong atas status mereka? Misalnya dari red zone, mereka punya gejala-gejala mirip COVID-19. Mereka kenapa nggak ngaku sih ketika diperiksa? Ya karena mereka mikir ketika mereka didiagnosis positif COVID-19, yang ada di pikiran mereka ya kayak yang kemarin saya bilang, mereka bakalan didiskriminasi, dikucilkan, dan sebagainya. Makanya ya mending bohong aja. Mungkin mereka pada akhirnya mikirnya gitu, karena ya mau jujur pun itu beresiko buat mereka dan keluarga mereka. Harapannya antara pemudik dan masyarakat punya kesadaran sendiri-sendirilah. Pemudik memiliki kewajiban untuk menjalankan isolasi mandiri tadi dengan kedisiplinan, komitmen, dan juga konsistensi. Sementara masyarakat juga secara ketat mengawasi ya, bukan mengucilkan, bukan mendiskriminasi, bukan memberikan stigma. Karena selama mereka nyaman, selama mereka diperlakukan dengan baik, saya pikir akan lebih gampang membuat seseorang itu jujur dan bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Enak ya karena nggak ngalamin gini, nggak ada keluarga yang bakalan mudik juga. Mungkin beberapa orang akan berpikir seperti itu, tapi enggak, karena bapak saya dari Jakarta juga, beliau di red zone juga. Ketika mudik pun kami dari keluarga juga udah merencanakan beberapa skenario untuk isolasi mandiri. Jadi kami juga komitmen ketika beliau nanti ternyata memutuskan untuk mudik, kita udah persiapkan, termasuk kita akan jaga jarak untuk kontak, makan dan sebagainya. Nah artinya gini, ketika kalian punya keluarga yang memutuskan untuk mudik tahun ini, supportlah dengan cara-cara yang tepat. Ya ayo disupport buat isolasi mandiri, jangan malah kemudian diajakin kemana-mana. Itu pertama terdekat support dari keluarga dulu lah, habis itu dari masyarakat, itu penting. Ayo jangan bikin orang ODP, PDP itu risih dan tidak mau ngaku gara-gara stigmatisasi dari masyarakat. Jadi konklusinya pada konten hari ini adalah saya tidak menolak ataupun menyarankan mudik, cuma kalau boleh bilang usahakan tidak mudik ketika tidak ada sesuatu yang urgent. Dan yang kedua adalah ketika kamu memutuskan untuk mudik, maka silahkan untuk bisa bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri, keluarga kalian, dan juga masyarakat di sekitar kalian. Isolasi mandiri dengan penuh komitmen, tanggung jawab, konsistensi, kedisiplinan yang tinggi. Dan yang ketiga, bagi masyarakat, kalau ada pemudik, mohon untuk tidak didiskriminasi,
diberikan stigma, dikucilkan dan sebagainya. Justru kita harus mensupport, kita harus mengawasi dan mendukung mereka untuk tetap isolasi mandiri selama 14 hari. Jadi harapannya sih wabah ini bisa cepat segera. Oh iya, satu lagi, untuk mengatasi para pemudik dan juga orang-orang yang berpotensi untuk bohong, saya pikir pemerintah perlu memberlakukan adanya hukum pidana. Karena bagaimanapun ketika dia udah tahu positif sementara masih keluyuran, kan berarti dia melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara disengaja. Nah, mungkin hukum itu bisa membuat kita lebih jelas arah dan tindakannya. Jadi nggak ada lagi pejuang medis jadi korban. Bayangkan kayak kasus di Karyadi itu, 46 tenaga medis terinfeksi dalam jangka waktu 1 hari. Lalu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga, ada payung hukum juga deh untuk mereka masyarakat yang menolak tanpa alasan yang jelas. Karena ya kita pengen ada win-win solution terkait permasalahan ini. Jadi itu aja sih, dari segi pemudiknya sadar diri dan dari segi masyarakatnya mensupport untuk isolasi mandiri. Nggak usah ada stigma pemudik pembawa virus, karena nggak semua pemudik bawa virus. Yang penting bagaimana dia menjalankan prosedur secara benar. Oke, itu tadi perbincangan kita terhadap pemudik pada siang hari ini. See you in next session, next section, next content. Don't forget to comment, like, and subscribe.